Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Siti Maryam ibunya Isa Al-Masih alaihissalam dipaparkan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Maryam disusui ibunya selama 2 tahun, seperti bayi-bayi pada umumnya, surat 31 ayat 14, disapihlah ia, lalu diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dididik dengan baik sebagaimana dilukiskan di dalam surat 3 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerima dengan penerimaan yang baik dan membesarkan dia dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan dia dalam pemeliharaan Zakaria. Surat 3 surat Ali Imran ayat 36. Di bawah pemeliharaan Nabi Zakaria inilah Maryam memperoleh berbagai macam ilmu, pendidikan agama, dan budi pekerti, serta akhlak yang baik sampai ia menginjak masa remaja. Maryam adalah seorang gadis yang cantik jelita, soleh, yang amat tekun beribadah di bait Allah. Kecantikan Maryam itu sangat menarik hati para remaja pada zamannya yang pada umumnya rusak moralnya. Mereka berusaha keras untuk memperoleh simpati dari Maryam. Cara yang mereka gunakan ialah mengirimkan makanan kepada Maryam yang senantiasa berzikir di dalam mihrab bait Allah, sehingga dalam mihrab selalu tersedia makanan tersebut. Maryam tidak peduli kepada si pemberi makanan itu. Semuanya hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang tulus dan soleh lainnya. Karena Allah Ta'ala adalah pemberi rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa hitungan. Hal ini dijelaskan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat suci untuk melihat dia atau Maryam, ia menemukan hidangan di sisinya. Ia atau Zakaria berkata, "Wahai Maryam, ini engkau dapat dari mana?" Dia atau Maryam menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hitungan." Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 36.
Kesalehan Maryam ini semakin membangkitkan keinginan Zakaria untuk mempunyai keturunan yang soleh seperti beliau. Maka Zakaria lebih rajin dan lebih khusyuk berdoa agar dikaruniai anak laki-laki yang akan mewaris sifat-sifat utama Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang diridhoi oleh Allah. Surat 3 ayat 37, surat 19 ayatnya 6. Doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala lewat ilham atau kasyaf bahwa Maria atau bahwa Zakaria dikaruniai seorang anak laki-laki yang kelak dinamakan Yahya. Surat 3 ayat 38. Jawaban Allah Ta'ala itu amat mengagumkan Zakaria karena usianya yang telah lanjut dan istrinya Elizabeth selama ini dikenal sebagai wanita yang mandul. Surat 3 ayat 39. Tetapi Allah Ta'ala itu maha kuasa. Apapun yang dikehendakinya mesti terjadi. Maka Zakaria dianjurkan agar berpuasa tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari dan 3 malam tentunya. Selama ini beliau berzikir kepada Allah di bait suci Yerusalem. Surat 3 ayat 40, surat 19 ayat 9 sampai dengan 11. Alhamdulillah Elizabeth mengandung. 9 bulan kemudian lahirlah Yahya yang telah dikaruniai hikmah sejak kanak-kanak. Surat 19 ayatnya 12. Sifat baik hati, kesucian dan ketaatan. Surat 19 ayatnya 13. Serta berbakti kepada ibu bapaknya dan sekali-sekali tidak sombong dan tidak durhaka. Surat 19 ayatnya 14. Maka beliau mendapat kedamaian pada saat dilahirkan dan pada saat wafat serta saat dibangkitkan kembali. Surat 19 ayatnya 15. Maria menerima kasyaf. Kembali kepada kisah Maryam atau Maria, menurut adat kebiasaan kaum Yahudi, wanita yang sedang datang bulan atau menstruasi tidak boleh tinggal di bait Allah karena dianggap najis. Demikian pula Maryam, maka pada suatu waktu ia harus menyingkir ke sebelah timur dan menyekat dirinya dengan sebuah tabir. Surat 9 ayatnya 16 dan 17. Di sanalah ia menerima sebuah kasyaf atau ru'ya dari Allah Ta'ala dengan perantaraan ruhnya, yakni Jibril yang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki. Surat 19 ayatnya 17. Maryam sangat terkejut dan mohon perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatan
surat 19 ayat 18, Jibril menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang jahat, melainkan seorang utusan Allah Ta'ala yang menyampaikan kabar suka, kabar gembira, kabar baik kepada Maryam, bahwa Maryam adalah wanita yang terpilih dan disucikan. Maka dianjurkan agar memperbanyak baktinya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran suci surat 3 surat Ali Imran ayat 41 sampai dengan ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala malaikat berkata, wahai Maria, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan menyucikan engkau dan memilih engkau melebihi wanita sekalian alam. Wahai Maria, patuhlah kepada Tuhan dikau dan bersujudlah dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita cukupkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.